Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana ruko penggiat UKM yang selalu menyediakan benda-benda berbagai bentuk yang terbuat dari kertas layangan. Karena buat sebagian orang, mereka percaya jika benda-benda dari kertas ini dibakar bisa menjadi bekal di akhirat untuk orang yang sudah meninggal. Terlihat seorang karyawan bernama Tar sedang kerja lembur di toko tersebut. Betapa kagetnya Tar karena ia mendapat inbox dari temannya yang sudah meninggal. Lalu tiba-tiba sontak Tar pun kesal dengan kedatangan si bos karena ia sudah menduga jika bosnya ini sedang mengerjainya. Tapi ternyata benda-benda yang bergerak itu sebenarnya akibat teman Tar yang terjatuh. Remaja bernama Mod ini pun bete karena gara-gara disuruh Tar menebus foto ia harus jadi angin-anginan naik motor. Sebelum adu bacot melebar kemana-mana, si bos menyuruh mereka untuk segera melanjutkan pekerjaan. Setelah si bos pergi, Tar kepikiran dengan pesan kosong yang baru saja ia terima. Lalu Tar menceritakan tentang temannya yang sudah meninggal bernama Rang. Ceritain dong. Dan inilah cerita pertama yang berjudul Malam Ketiga. Diceritakan beberapa bulan yang lalu, tepatnya ketika Tar OTW ngelayat Kang Rang yang sudah tewas karena kecelakaan 3 hari sebelumnya. Setibanya di rumah Rang, Tar mendapat telepon dari ibunya yang membutuhkan duit 100.000 baht untuk berobat. Lei, atuh ke Bang Emok heula mak, karuh orangnya juga sekarang mah udah modar. Tar pun bingung karena memang selama ini cuman almarhum saja yang sering meminjamkan duit. Tak lama kemudian, Tar ditemui 2 temannya yang sudah tiba lebih dulu. Lalu, pria bernama Meng ini merasa jika bos geng motor mereka itu tewas akibat kelakuan pacar dan selingkuhan bosnya. Dan tak lama kemudian, pasangan yang mereka gibahin datang untuk melayat. Kedatangan mereka pun jelas membuat Meng marah. Udah bikin Rang celaka, si Bondon malah datang melayat dengan selingkuhannya. Tapi si Bondon tidak peduli karena ia merasa Rang tewas karena kurang jago ngageol di trek balapan. Lalu, wanita yang bernama Koi ini masuk untuk memberikan penghormatan kepada almarhum. Betapa kagetnya semua orang saat jasad Rang tiba-tiba terjatuh sendiri. Kemudian scene memperlihatkan ketika Rang memergoki Koi yang sedang beradu congor. Karena ketahuan, pasangan jadah ini pun langsung kabur. Saking sakit hatinya kepada Koi, tanpa ampun ia terus membetot kawat gas motor jagurnya untuk mengejar sang pacar yang lebih memilih kabur bersama selingkuhannya. Oh my god. Sialnya Rang pun akhirnya kojor setelah terbang dan menghantam aspal. Kembali ke acara layatan, tiba-tiba Koi kepikiran dengan duit hasil balapan Rang. Lantas ia pun menyuruh selingkuhannya untuk mengambil duit tersebut yang tersimpan di dalam rekening. Dan menurut Koi, Rang selalu menyimpan PIN ATM-nya di dalam HP. Lalu, Meng yang mendengar obrolan mereka berkata jika bisa saja HP Rang sudah hilang ketika kecelakaan terjadi. Kemudian mereka pun sepakat untuk mencari HP Rang di TKP, sementara Tar disuruh untuk mencari kartu ATM di studio tato milik Rang. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung bergerak. Setibanya di lokasi, pacar Koi yang bernama Bojo menyuruh yang lain untuk berpencar. Kemudian ia bersama Koi langsung menuju tempat di mana Rang mencium aspal. Di sisi lain, Tar pun tiba di studio tato. Dengan penuh ketakutan, Tar mencari kartu ATM milik bosnya itu.
Sontak Tar pun kaget saat mendengar kedatangan arwah Rang ke dalam kamar. Akan tetapi, Tar merasa heran karena arwah Rang begitu serius memperhatikan ke arah toko miliknya. Dan ternyata arwah Rang sedang menunjukkan kebiasaan teman-temannya yang doyan nyolong. Karena pendaratan yang tidak mulus, Tar pun akhirnya nyocol ke lantai sampai pingsan. Singkat waktu, setelah cukup lama pingsan, Tar pun akhirnya tersadar. Setelah mengalami banyak keanehan, Tar pun akhirnya menemukan kartu ATM tersebut. Tapi tiba-tiba melihat penampakan Rang lagi, Tar pun bergegas menemui teman-temannya di lokasi kecelakaan. Di sisi lain, Bozo dan Koi masih mencari keberadaan HP milik Rang. Betapa kagetnya Koi saat mendapatkan panggilan dari nomor Rang. Untuk pertama kalinya arwah Rang memberikan teror kepada Koi. Kemudian scene beralih kepada Meng dan temannya yang masih melakukan pencarian. Lalu tiba-tiba mereka melihat Koi dan pacarnya sedang kabur abret-abretan. Meng pun kesal dan berniat untuk menyuruh mereka kembali. Tapi tiba-tiba teman Meng mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah panggilan dari Rang. Akhirnya, kedua orang ini pun modar setelah ditabrak arwah Rang si ketua geng motor menggunakan mobil gaib. Sementara itu, Bozo masih sibuk menggeber motor lambatnya bersama Koi. Tanpa diduga, gangguan arwah Rang membuat motor mereka ngepot hingga terjatuh. Saat pasangan kontradiksi ini terluka, arwah Rang mendatangi Bozo untuk menuntut balas karena sudah lancang merebut lubang milik pacarnya. Setelah diasah menggunakan ban vulkanisiran, jelas saja Bozo pun modar mengenaskan. Tak lama kemudian, Koi yang baru sadar langsung histeris karena lagi-lagi ia harus kehilangan cacing berotot kekarnya. Lalu tiba-tiba, ia mendapat pesan dari arwah Rang yang berupa password kartu ATM. Di saat itu pula, Tar yang baru tiba langsung kaget saat melihat apa yang sedang dialami oleh Koi. Lalu, Tar mengajaknya untuk segera pergi. Tanpa diduga, Koi tertabrak sebuah mobil oleng hingga modar seketika. Ketika Tar sedang syok parah, ia menemukan HP Koi yang berisi password ATM. Melihat arwah Rang muncul, Tar pun langsung kabur. Di keesokan harinya, Tar mengecek kartu ATM Rang dengan PIN yang sudah ia dapatkan. Melihat duit 1 juta bat, Tar tidak tergiur dan hanya mengambil 100.000 untuk pengobatan ibunya. Dengan mudahnya, Tar berhasil mendapatkan apa yang ia butuhkan. Akan tetapi, tiba-tiba hawa nafsu mulai menguasai. Kini Tar sangat tergiur untuk mengambil duit Rang lagi. Ia pun sampai lupa tentang pepatah almarhum bosnya itu untuk mengambil uang secukupnya saja.
Bukan cuman mesinnya saja yang error, kartu ATM-nya pun akhirnya